Tarik napas, lepaskan pelan. Aku aman sekarang. Tubuh, aku mengerti. Kau selalu menjaga diri saat aku tak punya pilihan. Kau memilih jalan bertahan. Kau melawan, kau menghindar, kau membeku saat dunia kasar. Kau menyenangkan orang lain agar aku tetap bisa bertahan. Aku tahu itu bukan salahmu, bukan lemah, bukan gagal. Itu caramu melindungiku di saat aku belum merasa aman. Kini aku bilang padamu, ancaman itu telah berlalu. Kamu tak perlu berjaga selalu. Aku aman, aku bersamamu. Pelan kita lepaskan semua tegang yang tertahan. Hari ini kita belajar hadir, bukan sekadar bertahan. Fight saat hati terasa terpojok. Halo, selamat Fight malam saat ingin semuanya. menjauh dan Selamat datang sibuk. kembali di Fight saat Zoom semua Hidup terasa Ceria. buntu. Sebelum kita mulai, perkenalkan, Hidup Ceria itu adalah sebuah support system yang dirancang untuk memfasilitasi para pencari kesadaran dan juga para fasilitator kesadaran. Di Hidup Ceria, kami menawarkan berbagai modalitas kesadaran yang bisa membantu Anda dalam perjalanan mencari kesadaran itu sendiri. Di Hidup Ceria kami mempunyai beberapa modalitas Body Communications Resonance atau BCR yang sedang dikembangkan oleh Dr. David, kemudian ada Access Consciousness, ada Metameric Massage, ada Massage Five Continents, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Francisca, saya adalah promotor sekaligus host malam ini. Malam ini kita akan bicara mengenai entities. Oke, dan malam ini kita akan difasilitasi oleh Dr. David. Silahkan, kali ini kita akan berangkat dari diskusi, jadi kita akan berkembang, kelas ini akan berkembang dengan pertanyaan-pertanyaan dari kita semua. Jadi, kedalaman kelas ini, keluasan kelas ini dipengaruhi juga oleh pertanyaan-pertanyaan. Ini cuma 1 jam, silahkan dipergunakan sebaik-baiknya daripada penasaran dan malu bertanya, silahkan bisa diketik, bisa ditanyakan langsung. Oke dok, 1 jam ke depan Ya, mungkin ada, oh ya sebelumnya dok, sebelum kita mulai dengan pertanyaan yang lain, saya sempat melakukan survei kan dok waktu itu. Di situ disebutkan, saya juga pengen tahu nih tentang entitas, dan ternyata ada yang menjawab ketika entitas ada di pikiranmu itu mereka mikirnya genderuwo, itu 1 orang. Kemudian yang paling banyak adalah energi yang mempengaruhi mood, itu 18 orang. Kemudian itu ada Kak yang Vici. bilang merinding, bergetar bulu kuduk, ada 3 orang. Gak mau tahu Itu tapi belum, penasaran, itu 3 orang dok. Nah, itu juga belum praktisi gitu. nah ini kan ada beberapa nih yang maksudnya saya lihat ada banyak nama-nama baru dok. Kita mungkin Ya, bisa mulai dari awal, apakah itu entitas sebenarnya dok? Silahkan. ya. Ini entitas itu adalah energi with identity. Ya, energi with identity itu ada di seluruh jagat raya. Apapun ketika sudah bisa kau identifikasikan, itu sudah entitas. Nah, termasuk pola pikirmu. Makanya kalau kalian baca Pemurnian Kegelapan Batin 1A, itu mau mematahkan entitas kegelapan batin. Apa yang dimaksud dengan entitas kegelapan batin? Entitas kegelapan batin adalah sekumpulan pola
sekumpulan belief, sekumpulan action atau tindakan, dan sekumpulan kebiasaan yang selama ini resonansinya ke arah kegelapan batin. Jadi invalidasi diri, nggak tahu, nggak mau, nggak lihat, nggak bisa, nggak mampu. Kemudian judgment, kemudian separasi. Oh enggak, aku nggak gede kok. Oh enggak, aku nggak cakep kok. Oh enggak, aku nggak cantik kok. Itu separasi, ya. Terus kemudian sekumpulan hoax, berita nggak benar, kamu percaya sebagai sebuah kenyataan. Itu juga sekumpulan hoax. Makanya ketika kita menciptakan entitas kegelapan batin di dalam badan kita, badanmu ini akan selalu nyaut ketika ada kegelapan batin yang sejenis. Paham ya? Ingat nggak percobaan Garputala dengan Garputala? Kalau panjang gelombangnya A, yang dibunyiin A, walaupun dia tidak nempel, kedua Garputala A saling bergetar walaupun tidak disentuh. Ini yang namanya resonansi. Ingat, sekarang ini kita lagi berhadapan dengan dunia di mana perang antara rezim yang selalu berbohong dan segala macam melawan tentara yang lain, ya. Ada entitas besar di sini yang sedang berkelahi antara gelap dan cahaya. Sekarang siapa yang resonansinya ke cahaya dan siapa yang resonansinya ke gelap? Semua yang resonansinya ke gelap akan cenderung ikut marah, ikut membenci, ikut musuhan, ikut judgmental, ikutan emotional outburst, ikutan sirik-sirikan, musuh-musuhan, judgmental, dan eksklusi diri. Kenapa bisa begitu? Karena resonansi. Kamu udah pilih pihak, kamu udah pilih kubu. Jadi ketika energi itu keluar, ya seluruh yang sejenis akan ikut bergetar bersama. Makanya entitas ini kalau dipahami dengan baik, hilang tuh yang namanya genderuwo, kunti, dan teman-temannya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari program. Sampai sini kebayang ya. Kenapa aku bilang dari program? Coba tanya, pertama kali kamu tahu entitas sama genderuwo itu dari siapa? Lah yang program pasti keluargamu dah. Ditakut-takutin tiap sore. Jangan keluar, nanti ditangkap genderuwo. Jangan pergi-pergi kalau sudah gelap. Ada banyak setan di luar. Jadi akhirnya kamu yang nggak ngerti apa-apa diedukasi bahwa sesuatu yang kamu tidak ketahui adalah genderuwo. Paham ya? Jadi nanti jadi energi adalah genderuwo, entitas adalah genderuwo, Tuhan pun termasuk di genderuwo karena kamu nggak tahu, kamu nggak kenal. Makanya setiap kali berdoa dan Tuhan datang, energinya muncul, kamu langsung berdiri bulu kuduk, doamu langsung ganti kan? Langsung baca ayat kursi, langsung baca Tuhan Yesus tolong aku, jaga aku, bersihkan dengan darahmu dan segala macam. Kenapa begitu? Karena kita nggak ngerti, kita nggak paham. Kita terbiasa judgmental terhadap sesuatu tanpa setting diri nol. Padahal entity adalah energi with identity. Bisa dia sebuah perusahaan, bisa sebuah brand. Kamu kalau lihat baju putih, kaos polos-polosan, kerahnya dengan model tertentu, kamu tahu kan mereknya apa? Kamu lihat jam tangan tebel, gede-gede, kayak kura-kura neplok di tangan. Kamu tahu kan jam itu merek apa? Jam tipe karet, sporty, kotak-kotak, bulat-bulat, banyak fiturnya. Kamu langsung tahu kan itu mereknya apa? Kok bisa? Karena mereka punya identitas. Nah, entity ini di dunia bisnis digunakan sebagai brand identity, company identity, identitas marketing, kemudian bagaimana dia mengoprek-ngoprek dunia marketing dan sales. Makanya nanti akan tercipta tuh, oh identitas seperti ini, marketnya akan terkumpul 20-30. Identitas kayak gini akan terkumpul marketnya sekian sampai sekian. Kenapa? Karena punya identity. Nah, karena kita memahami entity itu ternyata sebegitu luas, pertanyaan pertama adalah kamu menghubungkan entitas ini dengan hoax apa? Karena dia nggak bisa terjemahin ghost loh. Brand juga entitas. Begitu kita bicara bisnis, finansial, yang namanya dunia forex, dunia bisnis, itu semua entitas bisnis. Ketika kita bicara dengan sebuah pendidikan,
yang namanya materi subjek-subjek itu juga entitas, entitas fisiologi, entitas biologi, entitas pendidikan, semuanya entitas, energy with identity. Nah, ketika kita tidak paham dan kemudian, oh entitas itu ghost. Kamu hanya langsung hubungkan entitas sama dengan ghost, maka seluruh dunia besar ini kamu akan kehilangan dan kamu masuk di judgmental mode. Setiap kali berhubungan dengan energi, kamu akan takut, reject, nolak, kabur, menutup diri, dan segala macamnya. Nah, cilokoknya, yang paling kamu pengen dapetin adalah entitas uang. Begitu entitas uangnya muncul dalam bentuk bisnis, money, possibility, dan segala macam, kamu langsung tutup mata, kabur. Refleks. Iya kan? Nah, itu semua muncul dari mana? Di kesadaran. Begitu ada peluang itu munculnya di mana? Di kesadaran. Tapi karena peluang itu kamu udah judgment duluan, kamu lihat energi sebagai ghost, maka setiap kali ada peluang duit datang, kamu akan langsung diserang ketakutan, pengen mundur, pengen kabur, gemeteran, dakdikduk, Tuhan tolong aku, apakah ini benar atau tidak? Padahal Tuhan udah nyodorin di depan matamu. Dok. Itu Ya. uang kemudian muncul dalam bentuk energi itu bisa dikasih contoh nggak kayak gimana, Dok? Misalnya gini, Pak, kamu kan kadang-kadang kita tuh punya belief kalau mata kedutaan sebelah kiri ada duit datang. Ada nggak yang punya belief kayak gitu? Nah, ketika beliefmu kedutaan sebelah kiri, duit datang, maka setiap kali badanmu ngasih tanda kedutaan kiri, duit datang beneran. Ngerti? Semesta ngasih signal keberlimpahan buat kamu. Ada possibility. Kamu karena terbiasa dididik untuk kedutaan sebelah kiri sama dengan uang, maka kamu bisa buka diri. Nah, sekarang bagaimana kalau dirubah? Kedutaan itu ada setan sebelah kiri. Kamu bakal rubah nggak? Seandainya beliefnya adalah kalau kedutaan di mata kiri itu ada genderuwo di sebelah kirimu, kamu berani buka diri nggak? Nutup kan secara alamiah. Itulah yang terjadi. Ketika alam semesta ngasih signal, ada chance nih, ada koneksi baru nih, ada money nih, ada possibility nih. Karena kamu menghubungkan energi sama dengan ghost yang serem-serem, secara alamiah kamu nutup. Tapi kamu nggak ngeh kalau nutup. Sama kayak orang stres, tiap kali. Coba kalian yang udah praktek berapa orang? Ada gitu? Saya datang, saya ke sini karena saya stres. Saya pengen memperbaiki stres saya. Ada gitu? Saya 18 tahun belum pernah nemu orang datang bilang stres. Ada datang-datang bilang, aku autoimun, aku kanker, aku hipertensi, aku diabetes, banyak. Begitu dikasih tahu, Pak, hipertensi ini kaitannya sama stres. Enggak, dok, saya enggak stres, hidup saya baik-baik saja. Begitu di screening pakai tools, kelihatan stres semua, stres. Oh iya ya, tapi sudah enggak rasain. Terbiasa kabur, terbiasa flight. Nggak salah loh ya, karena flight itu juga mekanisme bertahan. Kalau dia nggak bertahan, nggak mungkin dia survive sampai sekarang. Ya kan? Tapi yang namanya trauma hidup itu kan nggak sepanjang detik, sepanjang waktu, sepanjang tahun. Tapi kita nyangkut di pertahanan sepanjang tahun. Itu masalahnya. Nah, Dok, tiap detik itu kan kita berhadapan dengan banyak energi ya. Banyak. Nggak usah Nah, jauh-jauh deh. Kita kan lagi bulan puasa. Nyadar nggak sih kamu moodnya selalu aneh di setiap jam 4 sampai setengah 7? Dan sekitar jam 6 sampai jam 8, 9 itu, kalian-kalian yang nggak puasa, kok lapar? Kok ngeragas? Kok rakus? Kok ikutan bukber-bukberan tuh dari mana ceritanya? Kok kan nggak ikutan puasa? Aku lapar terus, Dok. Selama Nah, bulan itu puasa. dia. Ketika kita punya power dan potensi tentang body, ya, power and potensi tentang body, seluruh signal body kamu nyadar duluan. Ketika kamu punya power dan potensi di sekitar uang berlimpah, maka seluruh tentang uang kamu nyadar duluan.
Seluruh itu artinya the good, the bad, the worst, the pain, the yummy. Ngerti ya? Karena bodimu masih belum aware, kamu juga masih nggak connect, biasanya yang yummy kamu tolak. Yang pain kamu, aduh kenapa ya hidupku tuh menderita, kenapa ya datang ginian terus, kenapa ya sakit kepala, karena kamu terbiasa reject, kamu terbiasa untuk close. Jadi akhirnya badan akan pilih ketokan pintu yang paling kenceng untuk tarik perhatian kamu. Kalau kamu jago di body, maka kamu akan narik pain, 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 pain. Kalau kamu jago di bisnis, kamu akan pilih hilang duit, kurang duit, kesulitan keuangan. Kalau kamu jago di relasi, kamu akan cari berantem, bertengkar, berkelahi, bermusuhan, cerai, selingkuh. Kenapa begitu? Yaitu caranya nyari perhatianmu. Kalau nggak pakai itu, kamu nggak noleh. Makanya aku pernah nanya, apa perlu kita ini belajar harus dimulai lewat the pain way, the difficult way? Ada banyak cara loh belajar nggak pakai susah. Kenapa kalau nggak susah nggak dipilih? Kenapa kalau nggak kain-kain nggak mau ngambil gitu? Kenapa harus bersusah-susah dulu, baru bersenang-senang kemudian? Kan itu belief system. Sementara kita, belief systemnya bersenang-senang setiap hari. Nggak ada yang namanya susah. Makanya belajar BCR itu bukan belajar tentang hal baru. Kamu self-program sudah sering. Ya, perhatiin yang sakit. Pak, sehat? Enggak, aku sakit hipertensi. Mampus loh. Gimana mau sembuh kalau hari ini per detik ini penyakitnya dibikin lagi? Sementara perjuangannya pengen sembuh. Dari autoimun lah, dari kanker lah, dari diabetes lah, dari hipertensi lah. Tapi tiap kali ketemu orang memperkenalkan diri, aku ini sakit kanker loh, aku ini sakit kanker loh. Berarti dia menciptakan energi itu untuk present. Dia sedang nabung sakit kanker di hari ini. Gimana mau sembuh atuh? Ngerti kan? Energy with identity. Kamu create energy with identity cancer ke badanmu every day. Terus kamu bilang pengen sembuh. Nggak sinkron. Kalau kamu pengen sembuh, maka kamu bilangnya, aku sudah sembuh dari cancer. Dulu aku punya cancer. Aku on the way sembuh. Maka kamu akan bergerak progres. Rubah pola makannya kamu jalan, perubahan pola hidupnya kamu jalan, perubahan mentalnya kamu jalan. Tapi kalau tiap hari memperkenalkan diri ke orang baru, aku tuh cemas loh. Setiap hari aku tuh kena GERD. Elah, gimana? Nah, ini loh yang kita mau pelajarin di BCR. Karena BCR itu lifestyle. Kita ngatur mulai dari pola berpikir, belief system, cara merawat badan, termasuk makan, bagaimana cara membuat doa, bagaimana cara merangkai sebuah energi, bagaimana caranya kamu masuk ke dalam hening atau meditasi, dan bagaimana caranya kamu kenal sebuah energi, menggunakan energi itu untuk memberdayakan diri. Coba lihat Paman Gobler. Sniff, sniff, sniff. Wah, ada emas. Kamu punya energi yang sama loh. Kamu punya skill yang sama loh. Tapi kamu nggak bisa membedakan ini emas dan ini genderuwo. Selalu kau terjemahkan ini genderuwo. Mampus kan? Padahal alam nggak nunjukin genderuwo. Alam nggak pernah nunjukin hal yang jelek. Alam tuh nunjukin, ini lo ada duit, ini lo ada possibility, di sebelah sana lo ada kenalan yang ngasih kamu kerjaan, sebelah sini lo ada koneksi yang buka jalan ke depan. Tapi otakmu terjemahin genderuwo di kanan, genderuwo di kiri, terus kamu nutup, terus kamu bilang, Tuhan nggak adil, kenapa orang lain dikasih kesempatan dan saya tidak? Paham ya? Makanya belajar tentang entitas itu menurut aku penting. Kenapa? Kamu lu sudah doa sama entitas setiap hari. Tuhan, minta rezeki. Tuhan is entitas. Ketika Tuhan kirim energi, kamu bisa terima nggak kalau itu uang?
Nah, kalau apapun yang datang kau terima genderuwo, ya yang rugi kan kamu ya. Makin rajin kamu berdoa, makin banyak genderuwo datang. Sementara Padahal itu genderuwo duit ya, itu Dok. adalah duit. Otakmu karena nggak ngerti ini apa, sudah langsung bikin kesimpulan ini sama dengan itu sesuai program yang diberikan di masa kecil. Hati-hati, jangan ke arah gelap, banyak setannya. Akhirnya kamu tiap kali ke arah gelap, banyak setannya. Mau kerja, gelap kan? Kamu kan nggak tahu besok jadi apa. Minggu depan ada tamu atau enggak. Bulan depan keuanganmu kayak gimana. Kan kamu nggak tahu, gelap kan? Kamu takut, kamu mundur. Itu hasil edukasi. Makanya untuk kita sukses, semua edukasi yang salah, ayo kita lepas. Jangan bikin edukasi, jangan kena hujan nanti masuk angin. Gimana kalau dibalik? Kalau kena hujan dapat duit. Ayo. Jangan angin-angin nanti masuk angin. Gimana kalau dibalik? Angin-angin pasti masuk duit. Ayo. Sama aja. The same energy, the same use, different outcome. Ketemu orang jadi duit. Ngomong jadi duit. Ayo. Daripada ngobrol gini, duh capek-capek ngomong nggak menghasilkan apa-apa. Ya Allah, itu pita energi jelek sekali. Ingat loh, kamu memprogram dirimu sendiri loh. Iya kan? Kenapa ada anak kecil yang ganteng-ganteng dan kenapa ada anak kecil yang nggak ganteng? Ayo, coba mikir. Kalian semua calon orang tua dan mungkin sudah jadi orang tua. Ya, sadar nggak? Anak yang rajin dipeluk, disayang, dipuji, dan dibilang cantik, dia jadi cantik beneran. Your point of view creates your reality. Anak yang kurang kasih sayang, kagak pernah dipegang, kagak pernah disentuh, dan kagak pernah dipuji juga, tidak akan ganteng. Itu lebih ke Tidak akan self love cantik. nggak sih, Dok? Jadi anak Eh, yang sering dipuji dia akan self love gitu. enggak gitu juga, tapi anak itu karena dia masih spons banget, apapun kata orang tua dia langsung ikut. Dan dia mempercayai itu ya, Dok ya. Maksudnya Dan dia dia mempercayai itu cenderung. sebagai sebuah kenyataan. Paham ya? Karena kan yang ngomong kan orang yang paling berkuasa dalam hidupnya, orang tuanya kan. Nah, sekarang bayangin, emang lucu sih, tapi kalau bercandaan anaknya dipanggil ndut-ndut, reng-reng, ayo. Yul yul, tuyul tuyul, ayo. Atau ondel-ondel, ayo. Ntar anaknya jadi tuyul, bingung lagi orang tuanya. Nanti anaknya jadi pendek hitam dekil gimana? Atau dipanggil ireng-ireng, terus anaknya hitam sendirian di keluarga gimana? Atau dari kecil karena sudah montok gendut, terus dipanggil ndut-ndut, terus ndut sepanjang masa gimana? Kan apapun yang kau pikirkan akan jadi kenyataan. Ngerti kan? Ketika kamu rubah pola pikirnya, badanmu akan ngikutin. Makanya, coba Siska. Ingat nggak? Siska waktu kecilnya gendut kan? Panggilanmu apa? Bunder, Dok. Bunder. Jadi, kapan kamu berhenti dipanggil bundar? Habis kuliah. Karena Nah, saya sudah setelah kuliah lulus. badanmu berubah nggak? Iya, kurus. Jadi, your point of view creates your reality. Makanya jangan pernah bilang, aku tuh nggak punya apa-apa, aku tuh nggak bisa apa-apa. Itu bad program loh. Itu program yang mau dimusnahkan kalau di BCR. Karena omongan itu juga energi kan ya, Dok. Dia punya energinya sendiri dan Apapun yang kamu jadi pikir, entitas itu. betul, terucap atau tidak terucap, dia adalah energi atau doa atau mantra atau spells, ucapan, spells. Semua dari pikiran kamu gerakkan lewat pita suaramu dan jadi suara, itu energinya lebih solid. Makanya jangan ngomong sembarangan. Daripada ngomong yang aneh-aneh, lebih baik, nah aku mati keluar rumah dapat duit. Jangan jangan keluar rumah, nanti diganggu orang. Jangan bikin program yang aneh dong. Ngerti ya? Makanya ketika kita memahami entitas,
Entitas itu dari area fisik sampai non-fisik. Kita belajar tentang bagaimana mengelola otak. Kita belajar tentang bagaimana cara memprogram pikiran ini menjadi energi. Kita belajar bagaimana cara mengenali energi di luar sono, menerjemahkan, dan memberi fasilitasi setelahnya. Belum tentu yang otak kamu itu entitas dalam bentuk ghost. Belum tentu. Walaupun ghost ada di dalamnya, tapi itu satu dari 1000 yang lain. Emang lu siapa sampai ghost cari-cari kamu? Pengangguran apa dia nyari-nyari kamu? Gak mungkin kamu dicari-cari sama ghost kalau dia nggak nyari kamu, mau cari duit, mau kasih duit. Udah pasti keluargamu lagi. Aduh kasihan cucuku kurang duit. Terus dia datang bawa duit, energi banyak. Terus kamu tutup-tutup, usir-usirlah dalam nama siapapun. Bacain ayat kursi. Gimana kau nggak dicubit? Terus migrain lah, sakit kepala lah, segala macam. Iya, soalnya kita tuh dididik kalau ada yang merinding-merinding itu langsung ditengking gitu loh, Dok. Sih. Karena apa? Karena memang pola budayanya gitu. Makanya ayo kita belajar berubah. Merinding itu adalah signal badan. Ada energi yang kamu kenali. Nah, sampai di situ, jaga otakmu, jangan maju yang ke aneh-aneh. Tanya, Tuhan, ini apa? Aku mesti gimana? Kalau kamu ngerasa dapat signalnya, open, terima. Buka, terima semuanya. Jangan diusir. Apapun yang muncul dalam hidupmu, tanya, Allah, ini apa? Aku mesti gimana? Tanpa perlu cari jawaban, Dok. Wah, tugasmu cuma nanya. Tuhan yang jawab. Nanti kemungkinan jawabannya bisa muncul dari manapun, entah tiba-tiba dapat Yes. orderan, entah Yes, gitu ya, Dok. cara Tuhan itu ajaib dan mujizat. Jadi kamu tugasnya nanya, izinkan semesta yang jawab. Izinkan Tuhan jawab dengan caranya yang aneh dan lucu dan mujizat. Karena kadang-kadang jawabannya toto nyaut di radio, nyaut di TV, nyaut di pembicaraan meja sebelah gitu. Kita nggak pernah tahu. Itu bener banget, Dok. Setuju. Teman-teman, ini udah 26 menit nggak ada pertanyaan nih, yakin? Entitas ini. Mau nanya. Oh ya, silakan please. Ayo, silakan. Yo. Nggak apa-apa bising ya, Dok. Nanti keluar soalnya. Iya, sinyalmu agak nggak bagus, pelan-pelan ngomongnya. Kenapa? Aku bilang kan, nah gini, sesuatu yang udah ditanamkan dari kecil itu kan udah jadi kayak belief system ya, Dok. Sesuatu yang sudah ditanamkan itu kayak belief system. Iya, betul. Ya, jadi kayak udah misalnya kebiasaan nih, misalnya contoh nih orang dia itu ingin duit misalnya, dia tuh susah bayar gitu. Kita nggak tega, kita kasih itu sama dia. Terus tapi di dalam otak kita ini pasti susah bayar nih, karena sudah menjadi kebiasaan dia. Pelan-pelan. Signalmu nggak jelas, pelan-pelan. Kenapa? Susah bayar apa? Susah bayar. Misalnya ada orang nih, dia tuh kita tahu kalau dia itu susah bayar utang, misalnya gitu ya. Ya. Nah, terus dia pinjam duit, karena kita kasihan, kita kasih kan. Tapi di dalam kepala kita tuh udah pasti nih nggak bayar. Sesuai dengan kebiasaan dia, gitu loh. Ya kan? Nah, Oke. itu dong yang akan terjadi sama kayak belief system tadi, Dok, ya kan? Betul, karena kamu udah berkesimpulan. Sehingga dia nggak mungkin bayar, karena kamu sudah pimpin duluan, pasti dia tidak bayar. Tapi selalunya kayak gitu, Dok, maksudnya. Jadi ingat ya, selalu yang menjadi itu yang namanya label. Kalau kamu selalu ngambil referensi dari masa lalu, itu namanya labeling.
Kalau yang namanya no point of view itu betul-betul tanya, apakah kamu light atau kamu heavy ketika dia pinjem? Tanpa melihat Sebenarnya masa heavy lalu. kok. Sebenarnya heavy. Tapi Ya kalau heavy ya sudah, jangan kasih pinjem, beres nggak toh. nggak nggak tahan diremehin, dikintilin, gitu loh. Ya berarti latihanmu adalah latihan menghalau orang yang ngintil-ngintil. Dan nggak akan lepas, dah. Ketika kamu nggak bisa menghalau si kintil-kintil itu, maka akan ada kintil-kintil kedua yang datang. Ingat loh, kita nih sekolahnya sama Allah ya, sama Tuhan ya. Kalau kamu nggak lulus 1 SD, kamu nggak akan keluar dari 1 SD. Kalau kamu nggak lulus untuk bilang no dan menghalau orang yang ngintil-ngintil begini, kalau kamu tetap ngasih dan mengeluh di belakangnya, maka kamu udah pasti masuk jalur DO. Akan muncul kintil-kintil kedua, kintil-kintil ketiga, kintil-kintil keempat, sampai kamu berani bilang, enggak, aku nggak bisa minjemin. Thank you. Oke. Nah, itu satu. Terus tadi Dok, soal Ya, yang tadi sudah menjadi itu kelasmu. Kamu nggak bisa kabur dari situ. mulai tidak soal belief system tadi tuh. Kayak apa ya? Ya, Kita di sesuatu yang ditanamkan dari kecil, kemudian menjadi belief system kita. Nah, cara untuk apa ya, mematahkan itu semua, apakah dengan kan ada tuh yang dokter kasih apa namanya, pembersihan 8. Apakah dengan seperti itu atau ada cara lain dok? nah, tapi itu hanya baru cara delete. Ya, pemurnian kegelapan batin itu akan mematahkan semua yang udah kadung solid. Tapi untuk mengganti yang namanya belief system, otak kita perlu belief system baru. Kamu nggak bisa cuma delete karena kamu adalah manusia dengan otak. Otak bekerja lewat program. Program nggak mungkin dibuat nol. Yang bisa kamu lakukan adalah yang dulu yang sudah solid dipatahkan lewat pemurnian kegelapan batin, dan kamu masukin program baru sampai program baru jadi solid. Cara masukin program barunya dok? Ya sama seperti kamu masukin program lama. Pikir terus, Oke, timpa terus sampai jadi. paham, paham. Yes. Ngerti? Kalau program lamamu, awas kehujanan, nanti masuk angin. Patahin dengan pemurnian 1A. Setelah itu, setiap kali kehujanan, aku dapat rezeki. Masukin program baru sampai ada air setetes, tes. Tata dapat telepon duit masuk. Nah, berarti programmu udah masuk. Ya, paham dok. Ya, Kalau dok. dulu butuh diprogram 1000 kali baru jadi energinya, ya sekarang program 1000 kali. Yang dulu kamu bisa, kenapa sekarang ngeluh? Jelas ya. Makanya kita mesti latihan ngeprogram diri sendiri. Kita nggak bisa yang namanya pengen instan, nggak bisa. Kau bukan diciptakan jadi sarimi Indomie. Kau Indomie gampang, kasih air panas jadi. Maksudnya kau bukan Indomie, ya kan? Apapun yang kamu mau, kamu lakuin, kamu program sampai jadi. Nggak ada yang namanya belajar berenang sekali kursus langsung ngapung, boro-boro. Oke, siap. Kecuali Sudah terjawab ikan Kak Liana? langsung bisa berenang. Ya, Sudah. Kak Liana, Thank you siap. so much Oke, jadi dok. ingat ya. dilatih Ingat, sampai Ustaz. jadi. Oke, Oke, dok. Kak Liana, ingat Anda bukan mie instan, Anda Kayak, mie Medan. kayak, nah, kayak Liana tukang gambar kan? Emang waktu kamu gambar pertama, gambarmu ada harganya? Masih Coba mute Kak ingat-ingat. Liana. Ketika kamu bisa gambar pertama kalinya, emang gambarmu ada harganya? Nggak ada lah dok. Sih? Tapi sekarang jadi ada harganya karena kamu rajin latihan kan? Yes. Sama, program baru kira-kira begitu. Baru bisa dan sudah mahir, itu namanya belief, doing, and being. Ya, belief itu baru nengok. Oh, katanya aku bisa gambar. Nah, itu belief.
Doing itu les gambar, coret-coret-coret. Yang pertama jadi brokoli, yang kedua jadi pohon, yang ketiga jadi pohon beringin yang indah, yang selanjutnya jadi wah tambah cakep. Nah itu doing. Begitu akhirnya ada orang lihat gambarmu, wih bagus banget, boleh nggak dibeli 1 juta? Nah itu udah being. Ngerti nggak? Being itu adalah master, mahir di bidangnya. Jadi kalau kamu belum capai master, belum capai being, jangan berhenti. Programmu kurang banyak, latihanmu kurang konsisten gitu doang. Dan nggak mungkin lah nggak ada yang bisa kalau nggak dikerja apa, kalau dikerjain terus, dah. Oke, masih banyak nih dok Oke. pertanyaan dok. Aliana, Ya, Thank you ya semoga ya. dok. Thank you Ya. dok. cukup ya, gantian ya. Oke. Soalnya waktunya cuma 1 jam. Yang masih gambar Thank you, Dok. brokoli, ayo latihan terus. Ngakak saya dengerin. Aku aja masih gambar nggak keruan karena nggak pernah latihan. Dari brokoli jadi apa? Iya, Pohon. aku selalu terpukau dengan yang cret 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 cret. Jadi orang. Lah aku cret 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 cret, cacing aja belum terdefinisi. Udah dok, Ya gimana? Kalau nggak pernah nggak usah latihan. diceritain dok. Ya kalau Ntar aku kamu lihat ajarin. gambar manual BCR Head itu aslinya cacing pertama nangis semua itu aslinya. Dok, nggak usah itu dok. Latihan nulis dulu aja. Oke, next Mbak Dita dari Jogja. Ayo, open mic dong sama open Ya, cam Mbak Dita. Halo dok, aku mau nanya tapi halo. untuk aku sendiri bisa? Gimana gimana? Aku nanya tapi bukan untuk aku sendiri, maksudnya bukan pengalamanku gitu. Ada manfaatnya nggak buat kamu? Eh enggak, soalnya kan suamiku. Jadi dia tuh punya pengalaman habis akses, dia kan dulu ikut kelas akses ya, tapi setelah itu dia nggak mau swab gitu, nggak mau karena dia sejak akses itu terus kayak ini loh dok, bisa lihat ini apa? Nek orang bilang hantu gitu lah, kayak gitu. Jadi Hmm, misalnya ke tempat yang energinya gitu ini loh. gitu dia bisa ngerti. Nah, tapi dia kan suka, dia nggak suka gitu loh. Dia menolak itu gitu loh. Itu kan sebenarnya suatu kemampuan Nggak ya, bisa. tapi dia menolak. Iya, Tuhan kalau sudah memberi karunia nggak mungkin ditolak. Karena emang dia ada, maksudnya simbah-simbahnya itu yang jago gitu kan istilahnya. Nah, itu simbahnya tuh dulu katanya sih ceritanya bisa mindah mindah sungai itu loh dok untuk belok gitu Hmm, sampai segitunya. hmm, Nah, terus tapi kemudian istilahnya karena dia kemudian memutuskan memeluk Kristen, itu dia memutuskan untuk melepaskan semua itu gitu dok, nah, kayak gitu. Jadi lah Yesus loh medicine paling sakti. Mana ada penyihir-penyihir lain yang sampai jalan di atas air, ngebangunin orang mati, nyembuhin orang sakit. Ayo, nggak eh, ada. ya Terus kayaknya bedanya apa? nah, itu kalau menurut saya, jadi setelah itu dia menganggap bahwa kayak gitu tuh satu hal bukan suatu kemampuan yang kayak yang bisa dia terima gitu loh dok, karena simbahku aja nolak gitu kan melepaskan itu semua gitu kan, pokoknya wis lagi melu Gusti ngono, kayak gitu kan, kayak gitu loh dok. Nah jadi Terus, kayak terus apa misalkan ke apa tempat bedanya kemarin, nih dengan Melu Gusti sama Melu Melu yang lain? Nggak sama. saya nggak paham sih dok, Cuman pokoknya satu namanya Gusti, satu namanya lain. Nah, sama mm-mm. aja. Dan kalau Tuhan nggak berkehendak, kamu nggak mungkin punya punya sesuatu dong. Iya, kalau saya kan pikirannya gitu ya dok. Nah itu maksudnya gimana caranya supaya suamiku tuh nggak mikir gitu loh. Jadi kayak misalkan nih ke tempat kemana, ke tempat makan nih misalkan gitu kan, ada dia ngerasa gitu ya, terus dia mengabaikan, dia pergi gitu kan, dia nggak mau di situ, dia pindah gitu kan, kayak gitu. Nah terus malamnya gitu jam-jam Hmm. biasanya dia akan selalu terbangun tuh jam setengah tiga. Kalau Ya, kalau misalnya ini, tadi dia ini, mengabaikan ya, nah terus yang ini. diabaikan itu dia akan datang gitu. Nah, nah kalau misalkan dia benar-benar tidak mau tahu, nggak mau buka mata, nggak mau ngajak ngomong, itu dia bisa sampai jatuhin barang dan kita semua bangun gitu. Memang barangnya jatuh gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, Nah, iya, yang kemarin, kan gini. Yuk baca lagi Alkitabnya.
Emang menurutmu Yesus enggak? Iya dok, aku Kan dia paham sama. soalnya. Nah, Iya. makanya kalau Yesus aja punya karunia dan nggak terganggu, terus kamu pengikut Yesus masih terganggu, ya belajar, oh bukan kabur. Iya, aku udah ngomong Ngerti kan? gitu. Heeh, aku udah ngomong dok, tapi gimana ya dok ya? Makanya Susah pertanyaan, tuh. ya pertanyaannya mestinya dia yang nanya, bukan kamu. Jadi biarin aja Kalau dia dia gitu. pengen ada perubahan, biarin Enggak, aja lah, ngapain kamu ngurusin. enggak, kemarin tuh sampai dia bangunin aku soalnya dok kan. Jam 1:30 itu dia bangunin. Karena dia akhirnya ngajak ngobrol nih kan. Langsung. Nah, iya. Terus aku jadi Sekarang ngerasa kan dok. kalau anak kecil ngompol, terus mamanya yang salah. Kalau anak kecil makan ngeces-ngeces tuh mamanya yang salah. Ya enggak sih Terus dok. kalau anak kecil makan tumpah-tumpah tuh mamanya yang salah gitu. Nah kamu mah nina boboin suamimu terus. Gimana caranya dia mau mahir sama karunianya kalau suruh belajar nggak mau, diajarin kencing nggak mau, diajarin minum pakai gelas nggak mau, diajarin pakai sendok nggak mau. Terus maunya mau gimana? Mau minta Ya sama aku Tuhan. akhirnya, ya aku akhirnya ngomong itu kelebihan loh yang harus kamu syukuri mestinya. Nggak semua Dia orang kan tanya, bisa sekarang begitu. cara Aku pakainya udah kamu udah ngomong. tahu belum? Nah, Kamu dia udah aja kemarin belajar. akhirnya ini sih. Kemarin dia ngomong gini. Waktu dia bangunin aku kan, terus aku temenin dia gitu. Aku juga ngerasain kan jadinya. Kan awalnya aku tidur nggak ngerasa ya dok. Nah, terus aku jadi ngerasa gitu. Terus oh iya, rasanya kayak berat gimana gitu kan. Nah, terus kok aku kan nggak bisa ngomong ya dok. Maksudnya dalam artian ngomong yang dua arah gitu. Kalau dia bisa gitu kan. Kalau aku akhirnya kan cuma cuma gini, ya cuma nanya yang siapa kamu, bla 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 gitu kan dok. Tapi kan nggak tahu jawabannya gitu Ya, kan. Cuma ya terus kemudian eh bantu clearing lepasin gitu kan. Kalau misalkan memang ada, masih ada nggak kelekatan akan di sini hilang, ada. dia nggak minta clearing. Iya, aku juga kan Nggak nggak akan ngerti hilang, dok. dong dia nggak minta clearing kok. Kalau dia terus suamiku tuh ngomong, kena terus langsung dia udah pergi. Aku juga udah ngerasa, udah nggak ada rasa apa gitu kan. Maksudnya dia udah pergi kok, dia bilang gitu kan. Kenapa emang? Udah deh, besok aja ceritanya. Habis itu besoknya dia cerita. Oh itu kemarin ngikutin yang dari tempat apa rumah makan itu kan. Terus habis itu eh dia tuh sedih katanya gitu karena dia meninggal dibunuh dan tidak ada keluarganya yang tahu katanya gitu kan. Dia ceritanya gitu, nggak ada keluarganya yang Kamu tahu. ini Terus dapat HP baru, suruh buka blueprintnya, baca tunjuk cara pakai, nggak mau. Terus kamu ngeluh sama orang lain. Maksudnya nih mau dibawa kemana pembicaraan ini? nggak maksudku tuh kalau kayak gitu tuh aku ngadepin suamiku gimana dok? Apakah aku ini aja? Dok, eh Kamu menurut ngadepin aku, anakmu kompolan gimana? Mbak Suruh Dita, maminya yang belajar. Mbak Dita, hmm? menurut aku selama suaminya nggak bisa, nggak belum mau belajar ya allowance saja, Kamu nggak bisa apa-apa kalau suamimu disuruh belajar kagak mau. Itu allowance Oh, badannya biarkan. dia, itu speknya dia. Kamu di luar kewenangan. Mm-mm. oke oke Masa oke dia oke beli dok. handphone baru, kamu yang recokin cara pakainya? Iya Tapi sih dok. nanti Maksudnya gimana ya caranya? Maksudnya aku pengen dia, yuk mau udahlah terima aja gitu loh. nggak bisa Mbak Dita, emang belum waktunya aja mungkin. It's a journey kan, and it's okay. Suruh Enggak. belajar, makanya belajar cara pakainya. Dan gak ada karunia ujuk-ujuk langsung bisa. Kecuali kamu udah belajar di kehidupan yang lalu, jadi sekarang kamu lebih mudah ngulangnya. Ada yang kayak begitu. Hmm. Dia kan basicnya dari awal udah reject. Jadi Ya Hmm. kan? mungkin Jadi skill dasar eh, dia nggak ngerti. bagiannya Mbak Dita mendoakan supaya terbuka dan segera bisa menerima. Kalau nggak mau menerima ya nggak apa-apa juga. Gitu ya dok ya? Ya. Yes. Apa Oke yang Mbak, dibutuhkan agar dia mau belajar? betul. Setuju. Mm-mm. Oke oke. Karena apapun yang kamu pelajari, misalnya kamu bisa bikin kue, terus suamimu ujuk-ujuk bisa bikin kue, kan tetap mesti belajar dulu dong dia. Oke oke dok. Seandainya Mari kamu kita, ngajarin kan dia tetap harus praktek juga. iya. Jadi sudah terjawab dokter.
Jadi Ngerti ya? Kamu mm-mm. nggak bisa mengkarbit orang lain. Kamu akan menghambat banyak hal di situ. Makin Oke, banyak Dok. problemnya. Yap, yap, yap. Ya, ya, paham. Memang belum Sponsoring waktunya. dia untuk belajar. Encourage dia untuk belajar. Nah, itu caranya gimana, Dok? Maksudku, aku pertanyaannya gitu. Yang ngomong lah pakai mulut. Emang mesti digamparin apa gimana? Nanti biasanya Mbak Dita kalau udah mentok, nah biasanya itu akan mencari apa yang diperlukan. Belajar. Ini karunia cara pakainya gimana? Ngomong lah pakai mulut. Masa pakai kentut gimana? Fred, mana dia ngerti? Enggak, Oke, Mbak Dita Dok. nih, Mana Mbak dia Dita udah ngerti? sering ngomong ini. Harus ngomong lah. Gimana caranya? Wah, aku Oke? nggak ngerti cara ngomongnya gitu loh, Dok. Maksudnya, kadang ya udahlah, Gerakkan aku rahangmu, getarkan lidahmu, keluarlah kata-katamu. Mas, belajar roh. Nah, Gampang toh. biasanya oke kalau lah. udah kepentok Apa yang Mbak kamu Dita. tolak di sini? Iya. Atau Mbak Dita, kapan-kapan Mm-mm, ketemulah dengan Dokter David itu, mm-mm. sang Siapa? suami. Ajak ngobrol. Oh, Iya oke dong. deh, Ajak ke kapan-kapan deh. Bandung. Ah, Oke? oke. Sambil kuliner kita. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, Dok. Ada di chat. Makasih ya Mbak Dita atas Ya, Oke, pertanyaannya. makasih. Ya, thank you. dari Aini, Sama-sama. Dok. Jadi kalau Nah, ngobrol ini dengan kenapa? entitas bisnis, just ask aja entitas bisnisnya tanpa perlu mencari jawaban ya. Kita kan bisa Yes, nanya ke betul. entitas bisnis ya, Dok ya, atau entitas Sangat apapun bisa. itu. Jadi ngobrol sama entitas itu tidak jauh berbeda seperti kamu berdoa. Nah, pertanyaanku format doamu seperti apa? Karena format doaku itu tanya, minta. Bertanya dan meminta, itu format doaku. Jadi kalau format doamu sama, akan sangat mudah kamu ngebuka banyak hal di situ. Tapi kalau format doamu curcol, ngoceh nggak jelas, kagak pernah nanya, dan kagak pernah minta, maka semesta tidak punya kewajiban jawab. Kamu cuma ngobrol sama tembok. Yap. Jadi kalau mau Tuhan jawab, kamu nanya, bukan makso. Ngerti nggak? Maksa tuh gini, ya Tuhan, Siska jodohku bukan ya? Kalau bukan, jadikanlah jodohku Tuhan. Gimana pun caranya, pokoknya nggak mau tahu. Jadikanlah jodohku Tuhan. Nah, itu namanya makso. Bukan nanya. Yang kayak gitu jadi masalah. Kalau nanya tuh, Tuhan, siapa jodoh yang mengayomi hidupku? Itu nanya. Oke, Beda. Makanya bertanya pun juga ada ilmunya. oke. Berarti sudah terjawab ya, Kak Aini. Oke, sip. Lanjut, Dok. Dok, kalau Ya, mimpi jadi kenyataan, kadang orang mau meninggal juga kasih mimpi beberapa hari ndak ada. Apa itu juga itulah komunikasi, Kak? keajaiban jiwa. Jiwamu ini akan selalu ngasih informasi ke pikiranmu. Kalau dalam dunia sadar kamu reject, blok total, maka dia akan coba lewat jalur mimpi. Karena biasanya lewat jalur mimpi, otakmu nggak ngelawan. Nggak ngasih barier, nggak ngelawan, nggak ngeyel, nggak ngotot, nggak maksa. Jadi biasanya dapat mimpi. Buat orang yang nggak ngerti, wah, aku dapat wangsit. Padahal ya kamu-kamu keneh yang ngomong. Cuma jiwamu sendiri kasih informasi ke kamu, sama dengan kita perceiving. Jiwamu ngasih informasi, badanmu menerima informasi. Nah, kenapa kamu munculnya dari mimpi? Karena besar kemungkinan kamu belum mampu hening. Besar kemungkinan monkey mindmu masih sekebun binatang. Jadi tugasmu, yuk latihan jeda, latihan meditasi, materi di kelas PCR, ini dari dalam atau ini dari luar, itu dilatih lagi. Signal semesta itu dilatih lagi. Nanti kalau Bonbin ini sudah hening, monyet-monyetnya sudah bisa diem, kamu udah mulai bisa lihat ke dalam dirimu sendiri, signalnya akan tambah jelas. Jadi tidak perlu lewat mimpi untuk mendapatkan pesan-pesan.
Oke, terjawab ya. Ya. Jadi Kemudian problem pertanyaan di kelas dulu, karena di kelas ini tidak pernah dilatih untuk hening. Ya, kamu tidak pernah dipaksa untuk latihan hening. Latihannya sudah ada, heavy and light, ini milik siapa. Tapi kalian nggak pernah latih. Tiap kali ada fasilitator ngasih tahu suruh latihan, kamu pilih diem, ambil kelas baru, lanjut ke kelas berikutnya. Yang terjadi, kamu sertifikatnya nambah, tapi skillmu di tempat. Ngaku aja. Saya belum pernah lihat 5 orang di kelas yang mampu heavy and light. 99% ya, 99% pembenaran dengan menggunakan heavy and light. Itu yang bikin kalian muter di tempat. Tiap kali dikasih tahu, tiap kali aku ngasih tahu, ayo latihan. Ini milik siapa, who does this belong to dilatih, who does belong to dilatih. Nih petunjuknya. Guru besar sudah nulis, suruh latihan minimal 3 bulan. Kagak ada yang latihan 3 bulan. Borok-borok 3 jam. Suruh latihan 3 hari aja malasnya sampai mencret. Terus habis itu ngeluh, kenapa ya sakit kepala? Kenapa ya begini begitu? Ya ini, ya lo nggak pernah latihan. Suruh les renang bolos terus giliran banjir kamu heran. Kenapa kok nggak ngapung-ngapung? Ya iya lo kagak pernah latihan. Gimana? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Ani. Lanjut dok. Dok, ini sebenarnya pertanyaan banyak orang dok. Kenapa ada yang terlahir langsung mahir tanpa belajar dan yang perlu belajar dari gambar nggak jelas? Tadi udah jawab. Jadi ada orang yang udah mahir di kehidupan sebelumnya dan meninggal pada saat dia sudah mahir. Ketika dia memilih untuk lahir lagi, biasanya kenangan jejak energi yang lama itu masih ngikut di badannya. Jadi cuman recall dia cepat mahir. Ya, Beethoven, nenong sampai mati, main piano sampai modar. Ya, begitu dia lahir lagi, ya umur 4 ya ting tong dia langsung ngerti. Oh ya gini, jadilah sebentar dia udah langsung capai level mahir. Itu yang kita bilang sebagai bakat. Padahal menurut aku dia sudah pernah belajar sebelumnya, sekarang cuma tinggal recall. Ya, kita itu diberi kebebasan bisa belajar apapun, menguasai apapun, mahir di bidang skill apapun. Yang kamu bilang berbakat itu kamu udah pernah latihan. Kamu cuma butuh recall biar kamu bisa mahir. Kamu masih punya kesempatan untuk mengembangkan skill yang kamu nggak pernah latih. Kayak aku, masa kecilku itu kaku, keras kepala itu udah mahir. Jadi aku udah terbiasa untuk yang namanya maju terus sampai dapet, ya aku udah terbiasa. Tapi fleksibel aku nggak pernah latihan. Aku nggak punya bekal masa lalu fleksibel. Jadi di kehidupan sekarang aku mesti belajar fleksibel. Aku latihan fleksibel, aku belajar fleksibel, aku latih diriku untuk berkembang di arah fleksibel. Sehingga jadinya aku punya 2 skill mahir yang sekarang. Perfeksionis bisa, fleksibel bisa. Ngerti ya? Jadi nggak ada yang namanya kamu nggak punya bakat tuh nggak ada. Bakat itu artinya cuma kamu sudah pernah belajar, sekarang cuma tinggal recall. Kamu bisa belajar apapun yang baru. Oke? Jadi buat teman-teman yang merasa tidak bisa, tidak mahir, tidak punya kemampuan untuk mendeteksi merasakan atau aware dengan energi, itu nggak benar. Itu cuma Yes. belief system yang Karena bilang aku nggak bisa, aku nggak mampu, dan aku nggak punya bakat, itu udah menutup diri. Itu yang namanya separation itu. Invalidasi diri kalau kita bilang. Jadi kalau mau maju, jangan dimulai dengan pola berpikir seperti itu. ya. Patahkan invalidasi diri. Gimana caranya aku bisa? Dengan siapa aku belajar agar aku mahir? Mana kelas yang bikin aku mahir di bidang ini? Siapa gurunya yang bisa jiwit aku biar belajar? Kamu nggak butuh guru yang baik. Kalau kamu bisa dilatih dengan guru yang baik, kamu sudah pintar.
Kamu terbukti kabur-kabur terus, jadi kamu perlu guru yang bersedia nyeples kamu. Oke, sip. Oke? Dok, ada nih kalau hening itu di kuping pernah ada suara, seringnya ada suara. Gimana cara hilanginnya ya, Dok? Ya latihan. Kalau hilang timbul itu skill. Kalau dia permanen dengan denging permanen yang tidak pernah berubah dalam kondisi apapun, besar kemungkinan kurang nutrisi. Jadi organ telingamu ngalamin yang namanya tinnitus. Itu mesti minum suplemen nutrisi dan mesti dilatih dengan masking. Tapi kalau yang dengingnya hilang timbul, itu skill. Jadi latihan ini signal semesta, latihan apakah ini dari dalam atau dari luar, itu perlu dilatih, nanti itu akan terbuka dengan sendirinya. Yes, oke. Jadi tetap kalau ada keluhan fisik, cek dulu ke dokter ya, Dok ya. Iya, karena gejalanya beda kok. Kalau dia fisik tuh pasti permanen. Mau dalam suara rame, suara hening, atau dalam kondisi apapun dengingnya nggak rubah. Itu organik, itu fisik problem. Sip. Semoga menjawab, Ibu. Kemudian dari Kak Marlina nih, sedulur 45 pancer dalam kepercayaan spiritual Nusantara itu apakah entitas baru atau gimana, Dok? Nah, entitas baru. Pertanyaan terakhir ya. Kita sudah kenal dengan tipe-tipe begini itu dari zaman dulu, ya. Kalau kita mau lihat bagaimana perkembangan manusia itu, kita itu dari dulu sudah mengenal Tuhan dan sudah ngobrol dengan Tuhan. Tapi judgement dari yang ngeminter, kamu dikatain animisme, ngobrol sama batu, ngobrol sama pohon, ngobrol sama laut, ngobrol sama langit, kamu dikatain animisme. Padahal Tuhan itu ada di mana-mana. Jelas ya. Makanya ketika kita belajar lagi tentang energi, tentang Allah dan segala macam, ternyata kita balik bisa ngobrol sama pohon, kita bisa ngobrol sama bumi, kita bisa ngobrol sama langit, kita bisa ngobrol sama gedung, kita bisa ngobrol, kita bisa nanya, responnya kita bisa tahu. Nah, ketika kita paham sampai di situ, maka badan kamu ini dilengkapi dengan yang namanya support system. Dalam ilmunya akses dikenal sebagai nama teammates atau energi yang hadir bersama dengan dirimu dari sebelum kamu dilahirkan. Jadi dia adalah teman jiwa, bukan teman body, ya. Teman jiwa ini dalam lingkungan budaya kita Jawa dikenal sebagai sedulur papat limo pancer, yaitu saudara ari-ari, saudara tali buset, saudara darah, saudara plasenta, dan saudara air ketuban. Paham ya? Jadi itu adalah cara pemandangan dari orang tipe zaman dulu. Kita kenalnya yaitu adalah sahabat jiwa. Itu adalah teman seperjalananmu yang akan saling menguatkan selama perjalanan hidupmu. Jelas ya? Jadi tidak ada yang baru. Kita itu tidak akan pernah mengalami hal yang baru. Kita itu hanya mempelajari ilmu yang sudah ada, yang kamu belum kenal. Ya, jadi jangan berpikir bahwa bisa geser awan, bisa mindah hujan, bisa berdoa, bisa dengerin suara semesta, bisa dengerin jawaban Allah, itu hal yang baru enggak. Di kitab suci sudah ditulis dari zaman dulu. Musa sudah ngobrol dua arah, Yesus sudah ngobrol dua arah, Nabi Muhammad sudah ngobrol dua arah. Ya kok kamu muridnya satu arah aja nggak denger tuh gimana dong? Ayo. Guru-gurumu semuanya ngobrolnya dua arah. Kok kamu nggak kecipratan satu arah toh aja? Artinya kan ada hal yang kamu nggak mau belajar atau sengaja ditutup oleh sebuah sistem. Paham ya? Karena semua guru-guru kita dua arah. Ngobrol dengan Tuhan mereka dua arah. Semua nabi, mau nabi dari agama manapun coba. Krishna ngobrol sama semesta, dua arah. Buddha ngobrol sama semesta, dua arah. Yesus ngobrol sama semesta, dua arah. Nabi Muhammad ngobrol sama semesta, dua arah. Siapa lagi yang nabi-nabi yang lain? Dua arah semuanya.
Artinya, skill itu ada. Kalau kamu sampai sekarang kagak ngerti, berarti antara kamu nggak lihat, antara kamu nggak belajar, atau kamu ditutupi dari sebuah sistem. Itu normal, ya. Karena zaman dulu para guru mengajarkan kita untuk bebas dan mencapai Tuhan dengan langsung. Tapi dengan adanya sistem, kamu harus lewat wakil dan ada biaya pungut. Ini yang membuat kamu dilarang belajar langsung kontak ke Tuhan. Paham ya? Jadi ya nggak usah berantem, sadarin aja. Jangan bikin onar, nggak perlu melawan dan reaksi dan segala macam. Sadarin saja bahwa kamu anak Tuhan itu boleh ngobrol sama Tuhan langsung. Dok, untuk melatih skill itu apa yang diperlukan, Dok? Hening. Hening ya? Yes, Tuhan tidak akan ketemu di diskotik. Hmm. Kamu mesti buang dulu pasar malam dan diskotik di kepalamu. Monkey mind beresin dulu. Nah, monkey mind itu gimana, Dok? Cara Monkey mind itu dilatih di kelas Becherhead. Namanya latihannya adalah mengenal signal semesta dan memahami signal ini dari dalam atau datang dari luar. Ketika kamu paham di arah situ, monkey mind akan berhenti dengan sendirinya, baru signal-signal lainnya akan jelas. Signal heavy energy akan jelas, signal energi akan jelas, komunikasi dengan energi akan jelas. Jadi hening itu dilatih duluan. Ya, karena suara batin itu terdengar dalam hening, bukan terdengar dalam cemas, takut, gelisah, emosional, marah, tidak mungkin terdengar. Suara dalam itu terdengar dalam hening. Dok, jadi hening itu ketika kita terbebas dari segala emosi itu? Hening itu ketika kamu bersedia mendengar di dalam dan tidak terjebak dengan yang di luar. Kamu sadar mana yang dari dalam dan mana yang dari luar. Jelas ya? Ketika kita hening, energi apapun yang datang, kamu akan bisa ngobrol, kamu bisa tanya, ini siapa? Kenapa kamu cari aku? Ada perlu apa? Itu akan jadi dua arah komunikasinya. Tapi kalau kamu belum hening, siapapun yang datang termasuk kodok tetangga sebelah, pasti kamu bilang leluhur datang. Dok, hening dan present atau hening aja, Dok? Hening dan present. Present itu menyadarin kondisimu saat ini, di sini, di tempat ini. Hening itu adalah tidak sibuk nyari keluar, tapi kita lihat ke dalam. Jadi dua skill ini memang dilatih. Ini latihan dasar pertama kali yang, ya ini caranya kenal Tuhan. Nah makanya kamu diajak doa kan, hening, sepi, TV mati, radio mati, semuanya berkumpul bersama-sama untuk berdoa. Hening kan? Satu fokus, satu tujuan kan? Di zaman ini ya kayaknya itu semakin jauh ya dari kita karena kita diem Ya, aja langsung pegang HP terus. ya. Iya Memang. loh. Makanya berani nggak challenge untuk tidak pegang HP? Aku nggak pegang WA HP nggak dari, tahu. iya. Tapi kan kita bisa ngatur, ngerti nggak? Bukan ketagihan handphone. Bangun pagi sebelum langsung pegang HP, boleh nggak bangun pagi itu untuk Tuhan dulu? Diam dulu, hening dulu, doa dulu, meditasi dulu, dengerin badan dulu yang pertama kali. Jangan langsung gosip, main HP, nonton dracin, drakor, dratai, dan lain-lainnya. Jangan langsung isi dengan pasar malam. Hening dulu, belajar kenal sama dirinya sendiri dulu. Ya, keren-keren dok. Oke. Jelas ya? Tuh. Hening itu Waduh, bukan kondisi dari luar. Kamu bisa hening walaupun kamu dalam diskotik. Hening itu kondisi dalam. Ya, jadi kalau kamu latihan hening, aku lagi hening. Kamu bukan hening. Kamu ngontrol. Bukan hening. Hening itu di luar walaupun ramenya kayak gimana, kamu di dalam hening. Itu namanya latihan.
Mhm. Ya, nggak jauh berbeda dengan puasa. Kamu ambil posisi puasa. Siapapun di luar sana lagi ngapa-ngapain, normalnya kalau kamu latihan, kamu tidak terganggu. Jangan, jangan makan, gue lagi puasa. Kamu bukan lagi puasa, kamu lagi ngontrol. Nggak ada hasilnya kalau kayak gitu nanti latihan. Berpuasalah dalam diam, berdoalah dalam diam, berlatihlah dalam diam. Nggak perlu bilang, sis, aku lagi latihan loh, lagi masak nih. Ya, nggak perlu ngomong-ngomong sama siapapun. Dok, Latih, kayaknya bikin latih. meditasi bareng seru nih, Dok. Ya, Bikin ayo meditasi aku mau bareng. bosen. Aku mau meditasi Oke. dari kelas 6. 15 tahun aku meditasi jalur ekstrim. Aku udah bosen dengan yang itu. Hening buat aku nggak susah, makanya aku gampang. Jadi kamu kalau baru mulai, ayo belajar hening dulu. Di semua agama pasti punya hening. Buddhis punya meditasi, Islam punya zikir, Katolik punya doa Yesus, Hindu punya meditasi, pasti punya. Ayo belajar hening dulu. Belajar diem dulu. Ya, kalau meditasi nggak usah pamer-pamer. Nggak usah WA. Yo, saya meditasi sudah 15 menit. Ini mau dilanjutin apa gimana? Nggak usah. Ngapain kau meditasi pamer-pamer? Kirain 15 hari atau 15 menit. Oke, maaf Kak Johannes, waktunya sudah habis. Kak Dita, waktunya sudah habis. Nanti lanjut ngobrol di grup WA. Bisa diklik yang belum bergabung di link yang saya kasih. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir di Zoom malam ini. Oh ya, ini kayaknya itu ya Dok ya, udah habis seri kita ya Dok. Ya, jadi Ya. pesanku teman-teman jangan berpikir bahwa entitas itu cuma ghost. Ya, ya luas sekali. Di alam semesta energi tanpa batas. Jangan ditempelin dengan judgement, kesimpulan, emosional, lepasin semuanya. Ketika kamu lepasin semuanya, yang pertama kamu dapetin adalah Allah itu sendiri. Jadi ayo lepasin semuanya. Ya, jangan sampai kamu rajin berdoa, tapi kamu penuh ketakutan sama entitas, sehingga kamu tidak pernah ngobrol dua arah dengan semesta atau Allah itu sendiri. Do not fear. Wah, itu seru tuh kayaknya dibikin kelas satu hari. Oh, memang seru. Nanti ada kelasnya, tapi dia kelasnya tingkat lanjutan. Syaratnya adalah BCR Head. Nama kelasnya adalah SSEC, Six Sense and Energy Communications. Jadi betul-betul dilatih, nanti di dalamnya tuh ada meditasi, ada latihan perceiving, ada latihan ngobrol dengan energi, ada latihan komunikasi dua arah, itu semua ada di dalam. Oke, makasih dok. Teman-teman, karena ini sudah selesai serinya, boleh nggak kasih waktu 1 menit ya dok? Siapa tahu teman-teman punya sebuah topik yang pengen diangkat untuk Zoom berikutnya. Ayo, Kami sedang mencari apa ya ide untuk Zoom berikutnya. Please yang punya ide apapun itu, nggak ada ide yang jelek, nanti bisa kami saring dan kita jadikan Zoom dengan tema tersebut. Boleh tulis di itu atau boleh tulis di chat? buka mic Melatih aja. kesadaran. Oke, yang mau buka mic silakan. Tapi nggak boleh nanya ya. Buka mic cuma ngasih tema, bukan bertanya. Waktunya sudah habis. Melatih kesadaran. Oke, terima kasih Kak Yuli. Yang lainnya? Biasanya Kak Sam nih penuh dengan ide dan Kak Dewi ini. Praktisi kenapa nggak bisa maju? Itu menarik, poin itu Oke, menarik. oke, oke. Boleh. Relasi tanpa batas. Wow. Keren. Lanjut. Eh, Topiknya Pak Sam kayaknya bisa, tapi bukan di kelas free. Mhm. Ini topik bagus, tapi bukan di kelas free. Ini adalah materinya praktisi. Kenapa? Karena butuh latihan, butuh progres, dan ini adalah hasil untuk capai target.
Jadi bagaimana kamu berprogres dengan materi yang kamu pelajari ini, topik bagus banget, ini bisa jadi kelas. Nanti kita bikin kelas ya. Karena relasi tanpa batas itu sangat membutuhkan keterbukaan diri dan kemampuan receiving dan benar-benar tanpa judgment. Nanti akan kebuka semua possibility-nya. Oke, lanjut. Jadi latihan dasar itu wajib kalau di situ. Nah, kalau yang Johannes itu bisa. Ini topik yang paling lazim ini. Banyak, saya ada sering berkali-kali info sebetulnya, tapi entah yang nangkep dan yang tidak. Being present. Nggak ada yang tentang cuan-cuan ini? Cuan-cuan? Ceceng-ceceng? Wah, nggak keluar nih materi tentang cuan-cuan, duit-duit nih. Present sebetulnya udah dilatih di kelas ya. Kelas materi head itu udah pasti latihan area situ. Udah belajar praktisi makin nyungsep, kenapa itu topiknya. Ya, habisnya halu terus sih, gimana? Ayo, nggak ada lagi? Oke, nanti kita akan bikin. Diingat-ingat ya dok, melatih kesadaran, praktisi, kenapa nggak bisa maju, relasi tanpa batas. Being present nanti di kelas biasanya kita itu ya dok, kita gali Screenshot. lebih dalamnya. Karena di sini perlu banyak question juga di situ. Ah, Oke, terima kasih untuk topiknya. Sudah lewat dari 10 menit. Saya tutup ya dok ya. Ya. Terima kasih banyak untuk semua yang telah bergabung di kelas Zoom Hidup Ceria hari ini. Kami berharap Anda semua mendapatkan wawasan baru dan energi baru dari sesi ini. Jangan lupa bahwa hidup ceria selalu ada untuk mendukung perjalanan kesadaran Anda melalui berbagai modalitas yang tersedia. Anda dapat mengeksplor lebih banyak tentang modalitas di www.hidupceria.com. Oke, jadi nanti recording ini akan ada di YouTube juga. Silakan nanti saya kasih ke grup. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. David. Terima kasih semua yang bertanya. Boleh kasih hati dong, hati-hati. Sama-sama. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Bye-bye. Nah, Thank you dok. Terima kasih Setiap semua. hari penuh warna, bersama kita jalani dengan ceria di komunitas kesadaran kita. Semua hadir saling berbagi cinta, langkah ringan hati bersinar. Kita temukan cara untuk mekar, hidup ceria bersama kita. Kesadaran jadi cahaya, hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama langkah semakin asik. Hidup ceria penuh tawa dan cinta, kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Berbagai topik kita pelajari, dari stres, cinta hingga diri sendiri. Bersama coach dan teman sejati, hidup ceria kita terus berlari. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama langkah semakin asik. Hidup ceria penuh tawa dan cinta, kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama langkah semakin asik. Hidup ceria penuh tawa dan cinta, kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Mari bergabung, jangan tunggu lagi. Hidup ceria selalu penuh energi. Di sini kita belajar, saling menginspirasi. Bersama kita terus berbagi. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama langkah semakin asik. Hidup ceria penuh tawa dan cinta, kesadaran dan bahagia untuk
kita semua. Hidup ceria, ayo ikut